Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Yeni Rizkaningsih, biasa dipanggil Yeni. Di sini saya sebagai konselor dari Biro Psikologi ini yang akan menemani Anda dalam proses konseling pada sore hari ini selama 1 jam ke depan. Kalau boleh saya tahu, Anda lebih nyaman dipanggil Mas, Pak, Kak, atau dengan sebutan apa ya? Panggil Mas saja, Mbak. Oke, baik Mas. Ngomong-ngomong, Mas Zandro asli mana nih? Saya asli Bengkulu, Mbak. Oh, asli Bengkulu ya. Terus aktivitas sehari-hari Mas Zandro biasanya ngapain aja? Saya biasanya main game, ngerjain tugas, kalau ada, terus main sama teman-teman aja sih, Mbak. Oh, ngerjain tugas ya. Kalau begitu berarti sekarang Mas Zandro masih sekolah apa sudah kuliah nih? Udah kuliah, Mbak. Sudah semester 5. Wah, sudah semester atas ya, Mas. Iya, Mbak. Oke, baik. Mas Zandro, sebelum kita mulai proses konselingnya, saya di sini mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayai saya sebagai konselor dan meluangkan waktu untuk melakukan konseling pada sore hari ini. Nah, di sini Ya, Mbak, selama sama-sama. proses konseling berlangsung, Mas Zandro bisa menceritakan dengan tenang dan tidak perlu khawatir, karena semua hal yang Mas Zandro ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Namun, jika nanti dalam cerita Mas Zandro ada informasi yang menyangkut pihak ketiga, misalnya seperti keluarga, teman, atau Mas Zandro sendiri berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan kepada atasan saya. Baik, Mbak. Oke, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, ada, Mbak. Baiklah, kalau begitu apakah kita bisa memulai sesi konselingnya sekarang? Bisa, Mbak. Oke, jadi bisakah Mas Zandro ceritakan kepada saya alasan Mas Zandro datang untuk melakukan konseling pada sore hari ini? Jadi gini, Mbak. Mas, sudah kedatangan saya ke sini, saya ingin menceritakan apa yang membuat saya gelisah, sedih, membuat saya tidak senang. Saya harap Mbak bisa membantu saya menemukan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Karena saya tidak tahu harus bercerita kepada siapa lagi, karena saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk bercerita, Mbak. Oke, sebelumnya saya tidak menjanjikan bahwa saya bisa membantu Mas Zandro keluar dari masalah ini. Karena selesai atau tidaknya sebuah masalah yang Mas Zandro hadapi, yaitu bagaimana Mas Zandro itu sendiri. Tapi di sini saya bisa membantu Mas Zandro untuk menemukan solusi atau jalan keluar agar Mas Zandro bisa lebih mudah untuk mengetahui bagaimana agar masalah Mas Zandro bisa terselesaikan. Saya siap untuk mendengarkan cerita Mas Zandro. Jadi, apa yang membuat Mas Zandro gelisah dan tidak senang nih? Jadi gini, Mbak, yang saya maksud gelisah itu saya benar-benar gelisah sedih dengan keadaan keluarga saya. Oh, masalah keluarga ya, Mas Zandro. Bisa Mas Zandro ceritakan masalah keluarga apa yang membuat Mas Zandro gelisah? Kondisi keluarga saya tidak seharmonis kondisi keluarga orang lain. Bisa dibilang saya sebenarnya hanya membutuhkan perhatian yang lebih dari kedua orang tua saya. Karena kedua orang tua saya itu sejak saya SMA sudah bercerai, Mbak. Dan sekarang mereka itu sudah punya pasangan masing-masing. Ayah saya sudah menikah dan ibu saya juga sudah menikah. Apakah di sini berarti Mas Zandro merasa kurang diperhatikan karena kedua orang tua Mas Zandro sudah memiliki kehidupan masing-masing dengan pasangannya? Iya, Mbak, saya tuh bingung dengan Ya, Mbak, saya tuh bingung dengan masalah saya ini. Ya, ayah saya dan ibu saya tuh bingung harus apa yang saya perbuat karena mereka sudah tinggal dengan keluarga masing-masing, Mbak. Sudah berapa lama nih Mas Zandro merasa kurang diperhatikan oleh kedua orang tua Mas Zandro? Apakah itu dimulai sebelum orang tua Mas Zandro pisah atau sesudahnya? Sudah mereka bercerai, Mbak. Oh, sudah lumayan lama ya berarti Mas Zandro. Nah, tadi Mas Zandro bilang mereka sudah memiliki keluarga sendiri sekarang. Lalu kalau boleh tahu, sekarang Mas Zandro tinggal dengan siapa nih? Dengan ibu saya, Mbak. Bagaimana perasaan Mas Zandro tinggal dengan ibu Mas Zandro? Apakah tidak nyaman tinggal dengan ibu saja?
Nyaman sih, Bu. Oh ya, terus? Cuman saya iri melihat teman-teman saya tinggal bersama dengan kedua orang tua kandung mereka, Bu. Sedangkan saya hanya tinggal dengan ibu saya. Oh, berarti di sini Mas Zandro ingin tinggal bersama ayah dan ibu kandung Mas Zandro dan berharap menjadi keluarga harmonis. Begitu ya? Ya, Bu, benar sekali. Sedih juga ya dihadapkan dengan situasi begini. Tapi menurut saya wajar sih jika Mas Zandro ingin merasa diperhatikan dan tinggal dengan kedua orang tua Mas Zandro. Karena di usia-usia Mas Zandro sekarang ini sangat butuh dukungan yang lebih dari kedua orang tua. Saya paham keinginan Mas Zandro karena saya juga sudah mengalami masalah yang serupa dengan masalah Mas Zandro saat ini. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih Mas Zandro. Selama masalah ini muncul, apakah ada hal yang Mas Zandro lakukan untuk menghilangkan kegelisahan dan kebingungan Mas Zandro mengenai masalah keluarga ini? Ada, Mbak. Saya biasanya keluar dengan teman, pacar. Ya, refreshing aja gitu, Mbak. Oh iya, lalu apakah setelah Mas Zandro keluar refreshing, Mas Zandro merasa lega dan tidak lagi memikirkan masalah keluarga ini? Saat saya di luar, saya tidak memikirkan masalah keluarga. Namun saat saya kembali ke rumah, kegelisahan saya datang lagi, Mbak. Oh begitu ya, berarti kegelisahan Mas Zandro hilang sesaat saja ya? Benar sekali, Mbak. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf karena waktu konseling kita sudah habis, maka saya akan mengakhiri sesi konseling pada hari ini. Dan jika Mas Zandro masih ingin melanjutkan konseling, Mas Zandro bisa menghubungi admin biro dan kita bisa menjadwalkan konseling lagi. Bagaimana, Mas? Iya, Pak. Apakah Mas Zandro ada pertanyaan lagi sebelum saya menutup sesi konseling pada sore hari ini? Tidak ada, Mbak. Baiklah, kalau begitu sebelum saya menutup sesi konselingnya, saya akan menyimpulkan hasil konseling kita pada sore hari ini. Mas Zandro di sini sedih karena kurang mendapat perhatian dari kedua orang tua Mas Zandro. Lalu Mas Zandro meluapkan kesedihan Mas Zandro dengan keluar bersama teman-teman Mas Zandro dan bisa melupakan masalah keluarga yang membuat Mas Zandro sedih. Namun, Mas Zandro akan kembali merasakan sedih lagi ketika sudah berada di rumah. Yang artinya kesedihan Mas Zandro hilang hanya sesaat saja. Begitu ya Mas Zandro? Ya, benar sekali, Mbak. Oke, jadi konseling untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Mas Zandro. Ya, Mbak. Terima kasih sudah mau membantu dan mendengarkan cerita saya. Siap, terima kasih kembali Zandro. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mas Zandro. Sore juga, Mbak. Baik, hari ini kita akan melanjutkan sesi konseling yang sempat terhenti beberapa waktu yang lalu. Nah, pada konseling sebelumnya, Mas Zandro mengatakan bahwa Mas Zandro ingin memiliki keluarga yang harmonis, seperti teman-teman Mas Zandro, betul? Ya, Mbak. Saya ingin sekali seperti teman-teman saya yang memiliki keluarga yang lengkap dan hidup bahagia bersama. Baik, di sini Mas Zandro juga mengatakan bahwa Mas Zandro nyaman tinggal bersama ibu saja. Tetapi Mas Zandro juga sering merasa kesal dan bingung dengan keadaan keluarga Mas Zandro. Gimana ya, Mbak? Saya merasa nyaman tinggal dengan ibu saya, tetapi ada saatnya saya kesal karena ibu maupun ayah saya tidak mengerti keadaan saya. Saya juga kesal ketika saya melihat keadaan keluarga saya yang tidak harmonis keluarga teman-teman saya. Oke, jadi mungkin di sini Mas Zandro merasa iri dengan teman-teman Mas Zandro yang memiliki keluarga yang harmonis. Mas Zandro juga ingin seperti anak-anak lain yang orang tuanya memperhatikan pertumbuhan anaknya, membimbing anaknya untuk melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat, juga menemani dan menyemangati anaknya ketika banyak masalah yang dihadapi. Benar? Benar? Benar, Mbak. Saya ingin merasakan perhatian kedua orang tua saya yang seperti orang tua lainnya memperhatikan anak-anaknya. Oke, saya dulu juga sama seperti Mas Zandro yang ingin diperhatikan, ingin dimengerti oleh kedua orang tua, lalu ingin memiliki keluarga yang harmonis juga. Tetapi saya berpikir mungkin di sini sayalah letak masalahnya.
Dan saya mencoba untuk lebih terbuka kepada orang tua saya agar mereka bisa melihat pertumbuhan anaknya. Dan dari situ saya merasa lebih diperhatikan lagi. Lalu perlahan mungkin karena sudah terbiasa ya dengan keadaan keluarga yang tidak harmonis, saya jadi nyaman dengan keadaan di mana kedua orang tua saya tidak bersatu lagi. Tapi saya rasa akan sulit untuk membuka diri kepada orang tua saya, bukan karena mereka berdua sudah punya keluarga masing-masing, jadi saya kurang bebas untuk membuka diri. Oke, baik. Mas Zandro mengatakan seperti itu sebelum Mas Zandro melakukannya, bukan? Artinya di sini Mas Zandro masih ragu dengan apa yang Mas Zandro katakan. Entahlah Mbak, tapi saya yakin mereka pasti tetap tidak akan memperhatikan saya walaupun sudah membuka diri kepada mereka. Jadi di sini mungkin Mas Zandro takut jika kedua orang tua Mas Zandro menolak keterbukaan Mas Zandro dan merespon dengan hal yang tidak Mas Zandro inginkan. Ya Pak, saya takut respon mereka di luar ekspektasi saya sehingga kesalahan saya akan bertambah nantinya. Saya menyadari ketakutan saya akan penolakan mereka. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah merasa lega karena Mas Zandro sedikit demi sedikit sudah bisa menyadari perasaan Mas Zandro ya terhadap masalah yang Mas Zandro hadapi. Saya juga sekarang merasa lebih dekat dengan Mas Zandro karena Mas Zandro sudah bersedia menceritakan masalah Mas Zandro ini. Saya juga merasa lebih lega dan lebih nyaman, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Mas Zandro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Pak. Mari Mbak, silakan duduk dulu. Iya, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Zandro Alvino, biasa dipanggil Zandro. Di sini saya sebagai konselor dari Biro Psikologi ini yang akan menemani Anda dalam proses konseling hari ini. Kalau boleh saya tahu, Anda lebih nyaman dipanggil Mbak, Kak, atau dengan sebutan apa ya? Panggil Mbak saja, Pak. Oh, baik Mbak. Omong-omong, Mbak ini asli mana ya, kalau boleh tahu? Saya asli Lombok. Walah, asli Lombok. Wah, lumayan jauh juga ya dari sini. Iya, Pak. Mbak ini di sini tinggal sama keluarga, teman atau ngekos? Saya tinggal sendiri, Pak, ngekos. Kalau boleh tahu nih, aktivitas Mbak Yeni biasanya ngapain aja ya? Saya sih biasanya nonton drakor, terus sosial media juga, terus ngerjain tugas juga sih kalau ada. Baik, kalau boleh tahu Mbak Yeni kuliah atau masih sekolah? Saya sudah kuliah, Pak. Udah, kalau boleh tahu semester berapa ya? Sudah semester 5. Semester atas ya Mbak? Iya, Pak. Sebelum kita mulai proses konselingnya, saya di sini mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan saya sebagai konselor dan meluangkan waktu untuk melakukan konseling pada hari ini. Ya, sama-sama, Pak. Nah, di sini selama proses konseling berlangsung, Mbak bisa menceritakan dengan tenang dan tidak perlu khawatir karena semua hal yang Mbak Yeni ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Namun, jika nanti dalam cerita Mbak ini ada informasi yang menyangkut pihak ketiga, misalnya seperti keluarga, teman, atau Mbaknya sendiri berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan kepada atasan saya. Baik, Pak. Apakah ada yang ingin Mbak Yeni tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Pak. Baiklah, kalau begitu apakah kita bisa memulai konselingnya? Bisa. Jadi bisakah Mbak ceritakan kepada saya alasan Mbak ini datang untuk melakukan konseling hari ini? Jadi begini, Pak. Saya kan kuliah, ngambil jurusan psikologi. Dan sekarang sudah semester 5 nih. Nah, saya bingung mau ngambil fokus peminatan psikologi apa. Antara psikologi pendidikan atau psikologi klinis, Pak. Oh, jadi Mbak ini masih belum bisa menentukan mau penjurusan kemana ya? Iya, belum bisa, Pak. Kalau boleh tahu nih, apa yang membuat Mbak Yeni bingung memilih di antara keduanya?
Saya ingin mengambil psikologi pendidikan agar lebih fokus gitu, Pak, penjelasannya, pelajarannya. Namun di sisi lain saya khawatir untuk masalah pekerjaan di masa depan. Karena yang saya tahu, prospek kerja psikologi pendidikan lebih terbatas daripada psikologi klinis, yang katanya bisa bekerja di berbagai bidang psikologi, Pak. Oh ya, terus Mbak. Nah, saya takut kan jika saya sudah memilih psikologi pendidikan, lalu suatu saat nanti saya ingin bekerja di bidang psikologi lainnya yang tidak bisa diambil oleh lulusan psikologi pendidikan. Jadi kan nanti takutnya saya bekerja tidak sesuai dengan keinginan saya begitu, Pak. Oh, jadi Mbak Yeni ingin masuk psikologi pendidikan namun masih ragu karena keinginan Mbak yang berubah-ubah atau bisa dibilang tidak konsisten, begitu? Iya, benar begitu, Pak. Apakah Mbak Yeni sudah mencari tahu tentang psikologi pendidikan dan psikologi klinis? Sudah sih, namun saya cuma mencari prospek kerjanya saja, Pak. Setelah Mbak Yeni mengetahui informasi kedua fokus tersebut, fokus mana yang lebih menarik hati Mbak Yeni? Kalau dipikir-pikir karena saya sangat khawatir untuk kedepannya, saya lebih besar keinginan untuk mengambil psikologi klinis karena prospek kerjanya lebih banyak. Ya, walaupun mungkin materinya lebih banyak juga nantinya, Pak. Bisa dibilang Anda lebih condong ke psikologi klinis walaupun Mbak masih ragu karena takut tidak bisa menguasai materinya ya. Iya, seperti itu, Pak. Wajar jika sekarang Mbak ini masih bingung. Saya juga memiliki permasalahan seperti Mbak saat masih kuliah. Begitu ya, Pak. Ya. Sebelumnya, waktu kita sudah habis, akan kita lanjutkan sesi konseling minggu depan ya, Mbak. Baik, Pak. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, harapan Mbak ini atas konseling hari ini apa ya? Saya sih berharap semoga pilihan yang akan saya ambil ke depannya bisa saya pertanggungjawabkan dan tidak menyesal telah memilihnya, Pak. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin menyimpulkan ya konseling pada hari ini. Jadi di sini Mbak ini ragu masih belum bisa menentukan mau pilih jurusan mana, entah itu psikologi klinis ataupun psikologi pendidikan. Tetapi Mbak Yeni sudah lebih condong ke psikologi klinis, tetapi masih bingung untuk mengambil karena takut pada materi-materi tersebut nantinya. Iya, benar, Pak. Oke, jadi konseling untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan seperti yang sudah kita sepakati tadi untuk melanjutkan sesi konseling minggu depan ya, Mbak. Siap, Pak. Terima kasih sudah mau membantu dan mau mendengarkan cerita saya, Pak. Ya, terima kasih kembali Mbak Yeni. Halo Mbak Yeni, selamat bertemu kembali. Halo juga, Pak. Selamat bertemu kembali juga. Baik, kita hari ini akan melanjutkan proses konseling kita yang sempat terhenti. Apakah Mbak Yeni sudah siap? Siap, Pak. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Yeni sempat kebingungan tentang jurusan apa yang ingin Mbak Yeni ambil, bukan entah itu psikologi pendidikan ataupun psikologi klinis. Iya, benar, Pak. Tapi Mbak Yeni sudah mengatakan bahwa Mbak Yeni lebih condong ke psikologi klinis, tetapi Mbak Yeni masih bingung karena takut belum bisa menguasai materi-materi nantinya. Iya, begitu, Pak. Saya masih bingung sekali nih. Yang saya dengar katanya psikologi klinis ini sangat sulit untuk dipelajari karena materinya mencakup semua materi peminatan psikologi lainnya juga, Pak. Oke, baik. Mungkin di sini Mbak Yeni masih takut tidak akan bisa memahami materi karena mendengar omongan-omongan yang mengatakan bahwa materi psikologi klinis itu sangat sulit ya. Iya, benar, Pak. Dulu saya juga pernah mengalami kondisi yang Mbak Yeni alami, di mana saya bingung mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa, sampai saya sempat bertanya pada teman-teman tua dan lain-lain, sampai pada akhirnya saya memutuskan pilihan dengan jalan saya sendiri. Iya, Pak, ya. Di sini saya pikir Mbak Yeni ragu dengan diri Mbak Yeni sendiri bahwa Mbak Yeni bisa melakukan hal yang mungkin tidak dapat dilakukan orang lain, sama halnya dengan masalah saat ini. Mbak Yeni mungkin bisa memahami materi, tetapi Mbak Yeni masih ragu atas pilihan Mbak Yeni karena omongan orang yang jelas-jelas
kemampuannya yang berbeda dengan Mbak Yeni. Benar, Pak. Saya ragu untuk membuat pilihan saya sendiri karena omongan orang-orang tersebut. Di pertemuan kali ini saya sudah cukup merasa lega karena Mbak Yeni sudah sedikit demi sedikit memahami tentang perasaan yang Mbak Yeni hadapi. Sepertinya saya sudah cukup dekat dengan Mbak Yeni. Saya harap kita bisa tambah lebih dekat lagi. Siap, Pak. Saya sudah merasa sedikit lebih nyaman. Terima kasih, Pak.